Alhamdulillah. Ustadz, ani mau nanya nih. Ustadz, kalau yang banyak dosa pantas enggak naik haji dan umroh? Terima kasih Ustadz. Oke, ya memang kita banyak sekali ya mendengar adanya Allah memberikan baik berupa teguran, balasan ketika seseorang melakukan dosa, kesalahan selama ada di negara atau kota masing-masing. Tetapi ingat sahabat-sahabatku, itu semua nggak terjadi ke semua orang. Dan ketika kita melaksanakan ibadah umroh dengan hati yang ikhlas, dengan diawali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita berangkat, insya Allah hal-hal seperti itu tidak kita rasakan atau tidak kita alami, kecuali memang kebiasaan-kebiasaan buruk kita tetap kita lakukan di dua kota suci. Itu biasanya spontan langsung Allah tegur. Namun bagi mereka yang memang merasa memiliki kesalahan dan dosa sebelum melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, sangat dianjurkan untuk memulai ibadah itu dengan memperbanyak istighfar dan sholat taubat di negara masing-masing atau di kota masing-masing sebelum berangkat umroh. Dan ini ada satu lagi yang menarik, Indra, tentang jamaah-jamaah umroh ataupun haji. Ketika kita tanya kepada mereka gitu yang belum berangkat, kenapa ente belum berangkat? Alasannya, wah saya belum dipanggil sama Allah. Itu omong kosong. Iya. Semua sudah Allah panggil melalui ayat Quran. Cuman kitanya nggak mau menggapai seruan Allah. Iya. Jadi nggak ada istilahnya orang ke tanah suci itu, wah saya nunggu panggilan atau saya belum dipanggil. Itu di Al-Quran itu udah jelas Allah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Makanya ini satu peringatan keras bagi mereka yang mampu secara fisik dan finansial tetapi masih menunda-nunda untuk melaksanakan ibadah haji. Akan ada satu ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena ibadah haji adalah wajib bagi seorang muslim dan muslimah yang memiliki kemampuan. Ketika seseorang mampu melaksanakan ibadah haji tetapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji tersebut, pasti Allah akan catat sebagai amal yang buruk atau meninggalkan kewajiban. Seperti itu, Ndra. Oh ini Pak, satu lagi pertanyaan. Oke, satu lagi. Bener nih ya, satu lagi ya. Satu lagi sekarang. Oh, sekarang. Kan di antara umroh pertama dan umroh kedua nih Pak, itu dosa-dosa yang pertengahan itu dihapus tuh. Betul. Yang dihapus itu apa ada semua dosa-dosa atau dikhususkan aja yang Iya. Oke, sahabat siar. Hakikatnya ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan kepada hambanya ataupun ibadah-ibadah yang memang masuk dalam kategori sunnah itu memiliki sebuah keutamaan sebagai pelebur dosa. Dalam salah satu riwayat disebutkan antara umroh satu dengan umroh yang lainnya itu di antara keduanya ada penghapusan dosa. Antara Jumat satu dengan Jumat yang lainnya di antara dua Jumat ini ada peleburan dosa atau pembersihan dosa. Namun ingat, yang Allah ampuni adalah dosa dan kesalahan yang kecil, bukan termasuk dosa-dosa besar. Karena apa? Kalau kita telah melakukan dosa besar, untuk menghapus dan menghilangkan dosa besar tersebut tidak ada jalan lain kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Tapi kalau dosa kecil yang kadang kita nggak sengaja, yang kadang kita lalai, namanya manusia, itu dengan sendirinya, dengan dua ibadah umroh, Allah akan hapus sebagai satu dosa ataupun kesalahan. Kirain semua Pak dosa-dosa besar. Oh, enak bener ente. Kapan ente tobat ya kalau begitu? Izin bertanya, Mbak.
terkait mungkin orang suka bilang bertobat, mungkin caranya yang harus kita ini kan, Mbah. Tidak cukup mengucapkan saya bertobat kan, nggak begitu, Mbah. Cuma kadang-kadang kan cara seperti apa yang bisa betul-betul diterima gitu, Mbah. Itu aja, Mbah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Syiar, dari salah satu jamaah kita ada yang bertanya tentang tata cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di Al-Qur'an sendiri itu banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kita tidak mampu untuk menghindari dosa-dosa besar atau al-kabair, dosa-dosa besar. Namun para ulama telah sepakat untuk agar dosa besar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki persyaratan. Setidaknya ada 4 persyaratan yang harus kita lakukan agar doa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengakui, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita telah melakukan satu kesalahan besar, dosa besar. Yang kedua, menyesali. Kita menyesal bahwa kita telah terjerumus, telah lalai dan tidak mampu menghindari dosa tersebut. Yang ketiga, mohon ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang terakhir, yang keempat, ini juga yang gak kalah penting adalah mengikuti dosa-dosa kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi harus ada satu upaya dari kita untuk bangkit dari keburukan, untuk meninggalkan segala keburukan. Ketika kita misalnya melakukan salah satu dosa besar, contohnya mencuri, ya, maka ikutilah atau hapuslah dosa mencuri tersebut dengan kita memperbanyak sedekah kepada fakir miskin, yatim piatu dan lain sebagainya. Jadi tobat yang diampuni adalah ketika tobat kita pun diiringi dengan amal-amal soleh, sehingga amal soleh itu akan mampu untuk menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Insya Allah ketika 4 poin tersebut kita lakukan, Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Karena apa? Innahu huwa tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Jadi nggak usah khawatir sahabat Syiar. Walaupun dosa kita seberat bumi dan seluas langit, ketika kita mendatangi Allah dengan taubat kita, dengan perasaan penyesalan yang luar biasa, Allah pasti akan ampuni itu, nggak usah khawatir. Karena kita punya Allah, punya Tuhan, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Mari kita sama-sama selalu bertobat kepada Allah. Bukankah baginda Rasulullah SAW pun tidak lebih, tidak kurang dari 70 sampai 100 kali beliau bertobat kepada Allah melantunkan lafaz istighfar. Bunyinya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah enggak kurang dari 70 kali dalam sehari mengucapkan zikir atau doa tersebut. Alhamdulillah. Udah ya, 1.